Selamat siang, Bu. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Ya, Ibu Nia, insya Allah ada Ibu Nia. Ada yang bisa dibantu Ibu Nia? Mohon maaf sebelumnya ya, Bu, jadi mengganggu waktunya Ibu. Iya, tidak apa-apa. Begini, Bu, saya mau curhat sedikit tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Insya Allah selagi saya mampu, insya Allah saya akan bantu Ibu Nia. Tapi kalau tidak, nanti kita akan pecahkan secara bersama-sama dan mencari jalan solusi terbaiknya. Sebenarnya, sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Iya, bagaimana itu Bu Nia masalahnya? Ibu ingat tidak, beberapa hari yang lalu saat, saat melakukan supervisi di kelas, waktu itu, pengawas datang saat itu pengawas melakukan supervisi di kelas, kemudian saya mendapat teguran, Ibu. Iya, tegurannya itu berupa seperti apa Bu Nia? Eee, Menurut saya sebenarnya tidak, terlalu masalah, Ibu. Tetapi, masih ada yang mengganjal dengan diri saya, Ibu. Iya, baik. Apa itu? Pengawas, ketika itu mengeritik atau, mmm, mungkin memberi saran tentang proses, saya mengajar, Ibu. Iya. Beliau sepertinya keberatan ketika saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Buku teks pelajaran begitu ya? Mm-mm. Sejujurnya, saya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi yang ada di perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Iya. Nah, ketika saya sampaikan, sepertinya beliau merasa tersinggung, Ibu. Oh, baik. Begitu ya, Bu Nia. Jadi ketika Ibu Nia disupervisi, di dalam proses pembelajaran itu Ibu Nia tidak menggunakan buku teks pembelajaran, begitu. Setelah itu, setelah disampaikan kalau harus menggunakan teks pelajaran, Bu Nianya menjawab kalau saya menggunakan berbagai sumber dari beberapa referensi untuk mengajarkan siswa, begitu ya, Bu Nia. Baik. Benar, Ibu. Eh, Buku teks pelajaran itu kan dimiliki oleh semua siswa yang dari sekolah itu ya Bun ya. Jadi memang harus setiap siswa itu memiliki buku teks pelajaran. Nah, kan kita itu ada buku teksnya yang berseragam itu. Setelah itu apa namanya? Menyatu atau serentak dengan buku panduan guru yang diberikan dengan penerbit yang sama. Nah, di buku guru itu lengkap ketika kita akan membuatkan RPP. Memang kita mengacu kepada buku teks utama pelajaran yang dimiliki oleh semua siswa. Nah, setelah siswa memiliki buku teks pelajaran yang seragam, itu menjadi acuan utama kita. Untuk sumber referensi lainnya, boleh kita tambahkan di sana yang tidak ada di buku teks pelajaran siswa. Mungkin maksud pengawas Ibu Nia itu, kalau buku teks utama ini dipunyai oleh seluruh siswa, sedangkan Bu Nia memberikan materi di berbagai sumber lain, nah guna buku ini apa? Apa gunanya nanti dibawa pulang oleh siswa? Bagaimana siswa untuk mengulang pembelajaran sedangkan materinya itu tidak ada bukan bukan tidak ada tapi Bunia itu lebih presentasinya itu lebih banyak referensi lain di para buku teks pelajaran. Mungkin itu maksud dari pengawasnya kali Bunia. Jadi kalau kita dalam pembelajaran memang yang menjadi utamanya itu
materinya itu dari buku teks pelajaran siswa. Nah, kita boleh mencari sumber dengan referensi lain kalau tidak ada di buku teks tersebut yang kita tuh merasa perlu untuk siswa memahami materi tersebut, Ibu Nia. Mungkin itu, Bu Nia. Betul juga ya, Ibu. Sebenarnya saya berpikir begini, Bu, sumber belajar siswa kan sudah memiliki buku teks. Iya, Nah, saya ingin menambah lagi referensi, sebenarnya itu maksud saya tadinya, Ibu, iya, saat saya melakukan pembelajaran. iya. Nah, Boleh, Bu Nia, boleh. Sangat ya boleh, tapi kita utamanya itu kita jadikan dulu buku teks yang ada pada siswa. Nanti mana materi yang tidak ada di buku teks siswa, nah kita ambilkan dari sumber referensi lain untuk menambah pemahaman siswa tentang materi tersebut. betul juga ya, Bu, karena pas saya tidak kepikiran ke sana ya. Selama ini ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Iya. Jadi kita utamakan dulu buku yang ada pada siswa. Nanti kalau ada materi yang tidak ada di buku siswa, ada di sumber lain, kita masukkan referensinya untuk menambah wawasan siswa tentang materi tersebut, Bunia. Iya, Bu, saya pikir benar juga, Bu, berarti, ke depannya saya nanti menggunakan buku teks, lagi, Bu. Mhm. Apalagi Ibu Nia, kendala yang Ibu Nia hadapi saat ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu, karena bapak pengawas menyampaikan hal tersebut, kepada kepala sekolah, sehingga saya takut nanti akan menjadi masalah di kemudian hari, Bu. Itu tidak apa-apa, Bunia, itu hal yang wajar karena kita sebagai seorang guru tentu pimpinan kita di sekolah itu kepala sekolah yang mengkoordinir segala kegiatan atau tugas yang sedang kita kerjakan. Nah, itu juga kewajiban seorang pengawas untuk menyampaikan ke kepala sekolah agar kepala sekolah tahu eh, anggotanya itu seperti apa harus dia lakukan untuk membentuk anggotanya, tidak apa-apa. Tapi yang salah itu nanti kalau dia menegur kesalahan Ibu Nia itu di depan teman-teman yang lain begitu. Oh, tidak apa-apa itu Bu Nia, biasa itu proses pembelajaran. Kalau kepala sekolahnya itu jiwanya itu jiwa kepemimpinannya itu bagus, tidak akan dicampur adukkan dengan hal yang lain karena kita ini sebagai manusia juga banyak salah dan harus diperbaiki terus-menerus kan. Kan kepala sekolahnya juga seperti itu barangkali ya kan? Ya, mudah-mudahan saja ya, Bu, ya, kepala sekolah tidak langsung menjas saya, seperti yang ada di dalam pikiran saya ya, Bu, ya. Baik, Ibu. Kalau begini bagaimana, Bu? Saya berniat ingin menemui dan, membicarakan hal ini kepada beliau yang mungkin akan bisa memberikan solusi lagi dari kepala sekolah bagaimana, Bu? Beliaunya siapa Bapak pengawas? Sebelum saya menemui pengawas, saya ingin, menemui kepala sekolah terlebih dahulu atau bagaimana, Bu, sebaiknya, sebelum saya yang dipanggil oleh kepala sekolah? Oh, berarti kejadiannya sekarang Bunia belum dipanggil kepala sekolah, cuman berasumsi saja kalau Nah, nanti itu pengawasnya bilang ke daripada kepala sekolah. Nah, bagus, tidak ya, apa-apa itu daripada bagian saya dari sportivitas gitu. Cerita sama kepala sekolah, Ibu, kemarin pengawas sudah masuk ke kelas Nia mengadakan supervisi. Dan yang terjadi adalah begini, begini, begitu. Ceritakan bagaimana Ibu Nia menceritakan tadi kepada saya kan, ceritakan kepada Ibu kepala sekolah. Kita lihat dulu pandangan Ibu kepala sekolahnya. Nah, kalau kita jangan langsung menjudge kalau kita benar gitu. Hmm, Oh iya Bu, salah Nia tuh, memang Nia ngaku salah, saat itu memang Nia ngaku salah, setelah Nia pikir-pikir lagi, memang Nia salah waktu itu Bu. Kalau ada pengawas yang bilang ke kepala sekolah gitu kan, kita cerita dulu, itu enggak apa-apa. Kita ceritakan, apa yang terjadi waktu itu bersama supervisi. Paling kalau kepala sekolahnya itu mempunyai jiwa kepemimpinan yang bagus itu, oh tidak apa-apa Nia, paling dikasih nasihat yang seperti apa benarnya dan untuk kedepannya lagi harus diperbaiki agar lebih menjadi baik lagi sebelum nanti
nggak tahu juga kan nanti kalau kepala sekolahnya tersinggung karena anggotanya itu dibilang tidak baik sama pengawas kan ada juga rasa tersinggungnya. Lah anggota saya kok kayak gini kan ada rasa tersinggungnya. Nggak apa-apa Bu Nia, diceritakan dulu bagaimana kondisinya, bagaimana keadaan supervisi waktu itu. Jadi kepala sekolah bisa juga kalimat apa yang harus disampaikan kepada pengawas untuk menanggapi masalah ini kan. Syukurlah Bu, sekarang saya merasa lega Bu, karena sejujurnya saya juga takut, mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, apalagi berurusan dengan atasan kita. Saya agak khawatir, takutnya salah langkah ke depannya Ibu. Kalau nggak perlu takut Ibu Nia, kalau kita masih berjalan di nilai dan norma yang semestinya, kita tidak harus takut. Kalau bagian dari kesalahan kecil itu, kita sebagai manusia memang kita tempatnya salah. Tapi kalau kita sudah melanggar aturan nilai-nilai, kita melanggar aturan norma-norma, atau kita melanggar kereligiusan kita itu enggak apa-apa kita takut Bu Nia. Tapi kalau masalah-masalah pembelajaran itu udah biasa. Nanti kita adakan refleksi bagaimana untuk merubah ke arah yang lebih baik lagi. Begitu Bu Nia. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Mungkin, ke depannya, ini akan berusaha melakukan, perbaikan lagi di sini dalam hal penggunaan buku teks tadi dalam, pembelajaran sehingga, konteks dalam pembelajaran kita wajib menggunakan buku teks, juga boleh menambahkan dengan, referensi yang ada di perpustakaan untuk memperkaya, eee, media dan pembelajaran untuk siswa kita di kelas nanti, Ibu. Iya. Itu emang apa ya, benar juga baru terfikirkan kenapa, kesalahan ini baru sekarang terfikirkan, kok nggak memasukkan buku teks ini saat, melangsungkan pembelajaran begitu, Ibu. Iya, tidak apa Bu Nia. Untuk kedepannya lagi kan kita adakan refleksi untuk merubah yang lebih baik lagi. Baik, Ibu, terima kasih, Bu, Iya. atas solusinya. Sekarang jujur beban yang tadi terasa begitu berat, kemudian ada rasa takut untuk menemui kepala sekolah juga. Alhamdulillah dengan bercerita dengan Ibu, beban saya sudah ringan, perasaan saya sudah merasa plong gitu, Ibu. Baik, alhamdulillah semoga kita bisa bermanfaat untuk kita semua ya Bu Nia ya. Iya, Ibu, terima kasih banyak, Ibu. Sekali lagi, Ibu, terima kasih Iya, banyak atas iya sama-sama Ibu Nia, sama-sama. dukungannya menuntut saya Iya, menyelesaikan, mencarikan solusi atas permasalahan saya. iya Terima baik. kasih, Ibu. Kita Salam sama-sama belajar Bu Nia untuk menjadi yang baik Bu Nia. iya, Ibu. Sama-sama Terima Bu kasih. Nia, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan Nia, lanjut. 13 Baik. menit lagi. Maaf ya, terpakai. Apa, tak apa-apa. Selamat siang, Ibu Ayu. Selamat siang Ibu Nia. Bagaimana perasaan Ibu Ayu? Eee, bagaimana ya Bu Nia, perasaannya agak sedikit kurang bahagia, kurangnya senang gitu, karena ada sesuatu yang mengganjal di hati gitu Bu Nia. Iya, saya perhatikan Ibu Ayu akhir-akhir ini agak kurang semangat seperti biasanya, biasanya ceria gitu. Iya begitulah Bu Nia, kita apa, di dunia ini memang begitulah, kalau ndak ada masalah berarti bukan dunia namanya Bu Nia. Benar sekali Ibu Ayu. Mmm, ada yang ingin Ibu Ayu sampaikan kepada saya, tadi sempat memanggil saya. Iya, iya betul sekali Bu Nia. Bu Nia tidak sibuk? Mmm, tidak Ibu Ayu, ada masalah apa Ibu Ayu? Mungkin bisa saya bantu Ibu Ayu? Iya, memang tujuan saya menghubungi Ibu Nia itu memang untuk menceritakan masalah yang sedang saya hadapi sekarang, Bu Nia. Bukan menjadi, suatu stres sekali atau depresi tidak, bukan. Tapi, untuk menjalani hari-hari itu saya merasa tidak nyaman.
apa yang menjadi tujuan saya itu tidak bisa akan tercapai menurut saya kalau keadaannya seperti ini. Jadi begini Bu Nia, kan di dalam guru penggerak ini kita diharuskan untuk berkolaborasi ya kan, berkolaborasi, menyampaikan kepada rekan sejawat apa yang kita dapat hingga akhirnya nanti kita bersama-sama untuk melakukan hal yang tersebut untuk sekolah kita bersama begitu ya Bun ya. Iya benar. Tapi saya terkendala ada beberapa rekan sejawat itu yang tidak pro pada saya, yang kontra gitu. Saya tidak tahu apa yang menjadi titik mereka buat melakukan itu kepada saya. Contohnya ada sebuah materi gitu yang yang mengharuskan kita berkolaborasi. Untuk sebelum berkolaborasi kan saya harus mengajaknya dulu, memberitahunya dulu gitu. Jadi akses untuk saya memberitahu mereka itu mereka tidak bukakan pintu. Seakan-akan saya ini di pandangan mata mereka tuh sok-sok anak kecil baru kemarin jadi guru dah sok-sok. Jadi entah kenapa pikiran mereka seperti itu gitu Bu Nia. Jadi untuk saya berkolaborasi itu sulit Ibu Nia. Apa yang harus saya lakukan pendekatan kepada mereka agar mereka tuh welcome kepada saya? Berarti selama ini Ibu Ayu dalam mengikuti program CGP ini, di saat kita melakukan kolaborasi, Ibu Ayu merasa tidak diberi akses untuk kegiatan kolaborasi ini. Iya Bu Nia. Kemudian apa saja yang sudah Ibu lakukan? Ya, saya introspeksi diri saya sendiri dulu Bu Nia. Apa sih kesalahan saya selama ini kok bisa dia seperti itu? Anehnya kan bukan semuanya gitu. Di antara 10 orang cuma 3 orang yang seperti itu. Yang lainnya welcome-welcome aja gitu. Jadi saya untuk mendekati dia bertanya itu sebelum saya mendekati dia pandangannya aja udah sinis. Saya merasa kesulitan untuk melakukan pendekatan sama dia, Bu Nia. Atau menanyakan kepada teman yang dekat dengan teman yang sinis itu, apakah sudah Ibu lakukan? Nah, itu dia tadi yang 3 orang ini kayak melakukan sebuah perkumpulan alias geng-geng gitulah Bu Nia yang 3 orang ini. Jadi mau nanya sama siapa? Lah, orang teman dekatnya juga sama pemikiran seperti dia. Jadi Ibu Ayu merasa di grup CGP ini punya geng. Nah, Di sekolah Bu Nia, di sekolah. Di sekolah, maaf ya Ibu Ayu, di sekolah. Nah, karena Ibu Ayu mengikuti kegiatan CGP, Ibu Ayu merasa didiskriminasi perasaan ya, sebenarnya belum tentu itu gitu. Nah, apa yang rasanya Ibu Ayu lakukan yang mungkin membuat mereka sinis? Begitu Ibu Ayu. Nggak tahu Bu Nia, mungkin karena ya, Hmm? kan mereka tuh udah senior. Jadi Ya, kita iya. baru jadi guru orang kemarin gitu. Kok udah guru penggerak aja, sok-sok sibuk gitu. Ya emang sibuk ya mau ngapain lagi guru penggerak nih bikin ini, bikin ini, bikin itu. Nanti mau mengedukasi, nanti di grup kan nih ada materi baru tentang ini itu kita mengedukasi, membuat video berupa nah sok-sok kali gitu kan orang dia senior juga santai aja sok-sok sibuk aja mau lakuin ini itu segala gitu mungkin. Iya iya. Mungkin, karena Ibu Ayu yang guru, baru istilahnya, merasa mungkin seperti digurui mungkin ya, guru senior sepertinya ya. Atau cara pendekatannya coba, Ibu Ayu, lakukan lagi gitu, pendekatan apa lagi yang sudah Ibu Ayu lakukan kepada, guru senior tersebut? Belum itulah Bu Nia. Untuk melakukan pendekatan tuh sebenarnya niat ada. Cuman kita boro-boro mau ngomong sama dia, ngelihat aja sama dia, dia udah pandangan wajahnya tuh udah sinis sekali sama kita. Jadi apa yang harus saya lakukan Bu Nia?
Ibu Ayu bisa melakukan pendekatan walaupun mereka merasa Ibu Ayu sapa, tegurlah terlebih dahulu walaupun emang kita kecil di sana, tapi menghormati yang lebih tua kan tidak ada salahnya Ibu Ayu. Iya. Nah, kemudian Ibu Ayu juga nanti bisa awalnya melakukan pendekatan yang personal lagi. Yang lebih intens lagi, coba cari tahu Perorangan dulu begitu ya, Bun, ya? apa, apa sih maksud, dan tujuan ibu ini begini kepada saya gitu. Berarti saya harus melakukan pendekatan kepada setiap individu. Iya, kita biar bisa berkolaborasi, tentu kita melakukan pendekatan. Meskipun orang yang akan, kita dekati itu merasa tidak, respect kepada kita. Nah, walaupun kita mencoba, pendekatan dengan berbagai cara, mereka juga tidak merespon, tapi ingat Ibu Ayu tidak boleh merasa sedih, karena kita membagikan ilmu, kita memberikan kebaikan, itu tidak ada ruginya Ibu Ayu. Ya, jangan bersedih, karena kita niatnya memberikan ilmu, berbagi. Nah, berbuat baik itu tidak ada salahnya, Ibu. Kadang saya terpikir Ibu nih ya, kalau misalkan kan 10 orang tuh, yang 3 orangnya seperti ini, ya udahlah yang 7 orang nih aja saya ajak gitu, yang 3 orang ini nggak mau ya biar aja lah, saya kadang berpikiran seperti itu Bun ya. Nah, selain itu, apakah Ibu Ayu udah merasa puas? Hanya yang 7 orang ini yang bisa mengikuti apa kegiatan yang akan kita sampaikan ini, yang 3 orang lagi tidak ikut? Ya, tidak sesuai dengan tujuan awal. Tujuan awal saya itu memang untuk mengajak semuanya gitu, agar mengetahui materi ini tuh bersama untuk, tujuan satu sekolah itu, gitu. Kalau hanya dengan beberapa orang guru itu tuh tujuan yang saya ingin capai tadi tidak maksimal tercapainya, Bun, ya. Tapi dengan kondisi yang seperti ini, ya kadang kadang saya ya udahlah gitu, yang 7 orang ini, yang 3 orang biar aja lah. Dia ndak mau dibawa ke arah yang lebih baik, ya sudahlah. Dan hal ini belum 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 sempat saya sampaikan ke kepala sekolah, Bun, ya. Tuh. Nah, langkah selanjutnya apa yang mau Ibu lakukan agar nanti ini bisa semuanya tercover, agar semua kegiatan Ibu ini bisa didukung sepenuhnya, terutama rekan sejawat ini? Ya tadinya saya mau, me apa, membicarakan ini dengan kepala sekolah. Tetapi saya takutnya nanti kesannya tuh ya adu-adu domba gitu Bun ya. Saya kesannya takut seperti itu. Karena kalau seseorang sudah tidak menyukai kita, sebaik apapun yang kita lakukan tetap tidak ada nilai di depan mata mereka. Jadi intinya kalau saya ingin melakukan yang baik ya tetap aja salah di mata mereka gitu. Eh, Kalau Ibu coba pendekatan, melakukan pribadi tidak bisa, coba lakukan dengan mendekati kepala sekolah, berbicara dengan kepala sekolah, mungkin ada solusinya nanti Ibu. Iya, mungkin, jalan yang terbaik untuk membicarakan ini dengan kepala sekolah barangkali ya Bun ya. Ya, sebaiknya Ibu, coba berkoordinasi lagi dengan kepala sekolah, sehingga, tujuan awal Ibu tercapai. Iya Bu Nia, baik Bu Nia. Saya coba dulu membicarakan kepala sekolah. Nanti kan kepala sekolah juga bisa menempatkan dirinya agar masalah ini tidak seperti teradu domba jadinya kan. Iya, jadi tidak terjadi miskomunikasi lagi antara si senior dengan si junior, takutnya begitu. Karena kadang-kadang kita di setiap sekolah penerimaan, guru itu tidak sama gitu.
mudah-mudahan dan alhamdulillah kalau semua guru itu berpikirannya terbuka, bisa menerima hal-hal yang baru begitu, hal-hal yang baru untuk kemajuan bersama. Iya. Nah, kalau masih ada yang berpikirannya sulit untuk menerima hal-hal yang baru walaupun untuk kemajuan sekolah, nah itu perlu diperhatikan lebih lanjut lagi Ibu Ayu ya. Iya. Nanti bisa Bu Ayu melakukan koordinasi dengan kepala sekolah atau dengan rekan sejawat lagi yang bisa melakukan pendekatan kepada, rekan tersebut. Iya. Lalu, eee, langkah apa yang akan Ibu, lakukan seandainya kepala sekolah sudah bisa memberikan solusi ini? Ya, pertama-tama saya tentu melakukan apa instruksi solusi yang diberikan oleh kepala sekolah dan beransur-ansur nanti melakukan yang sudah menjadi program saya untuk berkolaborasi tentang sesuatu hal untuk memajukan sekolah. Kan intinya kita harus maju dan sukses bersama. Benar Intinya sekali. gitu. Saya tujuannya begini bukan karena saya sok-sokan. Saya ada dapat ilmu baru nih. Yuk gini 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 gitu. Tujuan saya sebenarnya bukan untuk sok-sokan. Ya, yang seharusnya mungkin dia yang berada di posisi saya, kok malah saya yang berada di posisi dia Benar gitu. sekali. Nah, kok yang kecil ngajak yang besar, seharusnya saya dong yang ngajak dia gitu kan. Jadi bukan bertujuan untuk sok-sokan, tapi ayo kita maju bersama dan sukses bersama. Ini ada Ben loh ilmu baru gitu. Yuk kita terapkan sama-sama yuk biar kita maju dan sukses bersama. Intinya gitu, intinya ngajak bukan sok-sokan di sini, tapi mereka nangkapnya mungkin begitu, sok-sokan alah ketek iya, lo sok-sokan juga katanya kan. iya iya. Jadi, sekarang kan sudah nampak nih ke depannya apa, yang akan Ibu Ayu lakukan untuk ke depannya mensukseskan, kegiatan, demi kelancaran dan kemajuan sekolah kita bersama. Nah, sekarang, saya tanya sama Ibu Ayu, ada lagi permasalahannya Ibu Ayu yang Ibu Ayu rasakan? Hmm, apa lagi ya? Kalau untuk kepala sekolah tidak ada, alhamdulillah ibu kepala sekolah itu mendukung sepenuhnya apa yang saya lakukan. Alhamdulillah. Eee, ya sepertinya itu mungkin Bunia. Saya ini, untuk berkolaborasi itu kan harus kita bersama, semuanya harus solid gitu. Satu sekolah tuh anggotanya solid gitu. Jadi walaupun nanti mereka mau menerima, pemikiran-pemikiran atau materi-materi atau ilmu yang saya dapatkan, mereka menerima dan mau menerapkannya, bagaimana caranya untuk menghilangkan agar tidak ada lagi perkumpulan-perkumpulan di sekolah tersebut, Bunia? Kan Bagus sekali salah itu. satu tujuan saya untuk kita sukses bersama, maju bersama dalam satu gitu kan, bukan dalam 2 kelompok, tapi dalam satu kelompok. Baik, iya nanti dia menerima pemikiran saya dan ayo kita lakukan bersama-sama. Nah, di aplikasi sehari-harinya kok mereka masih berkelompok-kelompok juga gitu. Ya baik, ide Ibu sangat bagus, ingin memajukan, kekompakan, memajukan, sekolah bersama yang ingin Ibu ciptakan nantinya, yaitu dengan berkolaborasi nanti dengan kepala sekolah tentunya. Mudah-mudahan nanti Ibu Ayu bisa ini Ibu Ayu, lakukan ke depannya dan saya ingin sekali mendengarkan bagaimana nanti solusi yang diberikan oleh kepala sekolah selanjutnya Ibu Ayu ya. Iya iya Eee Sekmun ya. Tadi Nanti sangat kalau menarik sudah sekali ini gitu bagi saya ya, dan pengalaman baru juga untuk saya bagaimana menghadapi, rekan yang tidak menerima apa yang kita lakukan untuk kemajuan bersama begitu. Saya tunggu nanti solusi yang dan, kiat apa lagi yang Ibu lakukan, untuk, bisa tujuan, Ibu ini benar-benar terlaksana nanti di sekolah Ibu. Iya. Pertama nanti saya akan menceritakan, hal ini dulu kepada kepala sekolah dan setelah itu, setelah apa-apa yang kepala sekolah sampaikan untuk memecahkan masalah ini nanti saya boleh,
itu, konsultasi lagi dengan Ibu Nia ya, apa yang dibilang Ibu Kepala Sekolah dan kiat-kiat apa lagi yang akan kita lakukan selanjutnya untuk menyikapi yang diberikan arahan oleh Kepala Sekolah ya, Bu Nia ya? Ya, baik-baik Ibu. Saya tunggu nanti ya Bu ya waktunya ya. Ya, baik Nanti baik, insyaallah baik, insyaallah. saya tunggu lagi kisah selanjutnya ya Bu ya. Ini sangat menarik sekali untuk saya dan pengalaman juga untuk saya lagi ya Ibu. Kemudian bagaimana perasaan Ibu setelah mencurahkan apa yang terasa saat ini? Yang jelas lega ya, lega, udah terasa lega, nyaman, tidak ada lagi yang mengendap di dalam hati gitu, karena masalah tersebut sudah bukan saya lagi yang pikirkan sendiri, tapi sudah saya bagi ke Bu Nia. Jadi saya merasa kan udah dibantu sama Bu Nia memikirkan jalan keluarnya gitu. Jadi saya beban berat tadi itu udah berkurang. Walaupun nanti beban itu akan berkurang habis setelah tujuan saya tercapai Iya. gitu Bu Nia ya kan? Ya, mudah-mudahan ya Ibu. Terima Eh kasih Bu Nia. ya, sama-sama Ibu. Ditunggu lagi ya cerita Terima selanjutnya. kasih sudah Semoga meluangkan dengan waktunya. sedikit dengan sedikit mendengarkan curhatan Ibu bisa meringankan beban Ibu. Ya. Ya, Terima Ibu ya. kasih Bu Nia. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain udah